Shalom, Shalom, berjumpa kembali hari ini sama Nathanael dan Elizabeth di Sambal, Sambal, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Kita akan lanjutkan belajar kita dari Yohanes 5 ayatnya yang ke-21 dan selanjutnya. Kita renungkan sejenak apa yang sudah kita dapat kemarin ya. Kita Kita review. review lagi. Jadi dari apa yang kita belajar kemarin, ada suatu pemahaman yang mungkin bisa kita diskusikan, bahwa yang kami dapatkan, yang kami pun juga diskusikan kemarin setelah kita sama-sama belajar, bahwa Yesus turun ke dunia ini ya dengan kemanusiaannya, keilahiannya ada, akan tetapi Yesus yang tinggal di dunia ini, yang berjalan di dunia ini, memilih untuk hidup sebagai manusia biasa. Mungkin timbul pertanyaan kemudian, dari mana segala mujizat, dari mana segala tanda-tanda yang ia lakukan? Dari apa yang kita baca kemarin, nyata dikatakan bahwa aku tidak bisa mengerjakannya sendiri kalau bukan Bapa yang mengerjakannya. Kemudian dilanjutkan lagi, melihat Bapa mengerjakan, maka aku mengerjakannya. Apa yang Yesus kerjakan, apa semua mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, tanda-tanda yang ia kerjakan, itu adalah hasil dari persekutuannya dengan Bapa. Hasil dari kehendak Bapa yang dinyatakan melalui Yesus, bukan atas kehendaknya sendiri. Ini satu hal yang rasanya perlu kita mengerti, kita pelajari, bahwa Yesus sama seperti kita, manusia yang seperti kita ini, hanya bedanya Yesus tidak berbuat dosa. Itu kita tangkap dulu, kita pegang dulu. Kita berbuat dosa, Yesus tidak berbuat dosa. Dan kemudian yang berikutnya adalah Yesus tahu kehendak Bapanya. Yesus tahu kehendak Allah, sehingga pada saat ia melakukan atau ia bertindak sesuatu, semuanya itu adalah sama, sejalan, seirama dengan kehendak Bapanya. Sehingga mujizat, tanda-tanda heran, keajaiban, itu semua terjadi karena Bapa menghendakinya. Bapa menghendakinya. Dan karena Bapa tahu bagaimana Yesus, maka diberikanlah segalanya itu. Apa yang Yesus lakukan, Bapa mengerjakannya. Saat Yesus melakukan sesuatu, Bapa ikut bekerja. Bapa ikut melakukan segala sesuatu. Maka nyatalah segala kuasa, segala mujizat itu terjadi dalam kehidupan Yesus. Itu yang kita pelajari kemarin. Kita lanjut ke ayat hari ini yang akan kita pelajari, yaitu di ayat yang ke-21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, di sini kita melihat ayat 21 itu masih terkait dengan yang kita pelajari kemarin, di mana apa yang Bapa lakukan, maka si anak pun bisa melakukannya. Ada suatu otoritas, ada suatu kuasa yang dinyatakan sama antara Bapa dan anak. Kenapa bisa demikian? Karena kuasa dari Bapa itu sudah
diberikan, sudah diserahkan ke anak, dalam hal ini Yesus. Dan di ayat yang ke-22 juga demikian, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya pada anak. Apa yang dimiliki Bapa, kewenangan yang dimiliki Bapa, kuasa dan otoritas yang dimiliki Bapa sudah diserahkan oleh anak. Kembali ini sedikit tadi yang sempat kami sampaikan, bahwa karena Bapa mengenal anak dan anak mengenal Bapa, Bapa mengerti bagaimana si anak begitu taat, begitu mengenal Bapaknya, mengenal kehendaknya, bertingkah laku berdasarkan apa yang ia lihat sehingga ia mengerti itulah yang dikehendaki Bapaknya. Maka Bapa ini memberikan otoritas dan kuasa itu kepada si anak untuk mengerjakannya. Bapa percaya kepada si anak dan Bapa memberikan otoritas untuk penghakiman kepada anak. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena anak yang diutusnya perlu untuk orang mengerti bahwa anak ini adalah sungguh-sungguh yang diutus Bapa dan ia memiliki kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Bapa. Sebagai contoh, seandainya ada seorang raja mengutus bawahannya untuk datang kepada seseorang, jika bawahan ini tidak merepresentasikan si raja, maka orang yang ditemui akan menganggap bawahan ini hanya sekedar bawahan saja, akan menganggap bawahan ini sebagaimana bawahan itu. Akan tetapi saat ia datang dengan membawa mandat dari raja, membawa simbol kebesaran dari raja, maka orang itu akan menganggap orang ini adalah raja itu sendiri. Kuasanya sama dengan raja itu sendiri. Kemarin kami nonton film-film serial silat, di mana di situ ada kaisar dan ada pembawa pesannya. Di saat pembawa pesan ini datang ke rumah-rumah bangsawan atau bahkan mungkin jenderal-jenderal dari si raja, si kaisar, saat ia datang dengan membawa titah, maka semua orang yang didatangi itu selalu sujud menyembah ke orang itu. Padahal orang itu secara level jabatan di bawah dari orang-orang ini. Akan tetapi karena dia datang membawa titah raja, membawa mandat dari raja, maka Mereka menyembah, bersujud. Mereka Titah inilah yang mereka hormati. Ya. Ya, sama seperti Allah. Hmm. Sama seperti Yesus yang adalah firman. Kita ingat di Yohanes 1. Firman Allah itulah juga yang harus kita hormati. Ya. Firman Allah adalah titah Allah. Ya. Itu simpelnya seperti itu. Kalau Anda mungkin penggemar serial kerajaan akan terlihat sekali yang dimaksud ini. Kita bisa memahaminya dengan seperti itu. Dan yang terakhir dikatakan supaya ini tadi ya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti Bapa. Sehingga barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Nah itu tadi. Kalau orang yang membawa titah itu, kemarin juga yang kami lihat itu demikian. Saat pembawa pesan itu datang dan si orang yang penerima pesan itu bahkan tidak mau berlutut, dia sudah di bawah hukuman. Para pasukan di sekelilingnya itu sudah siap-siap untuk menghukum dia, bahkan akan memenjarakan, bahkan akan dianggap memberontak dan akan dibunuh ya. Nah demikianlah yang dimaksudkan. Suatu otoritas kerajaan itu sebesar itulah penghormatan yang diberikan dari Bapa kepada anak. Bahkan dikatakan di sini Bapa tidak menghakimi karena menyerahkan penghakiman itu seluruhnya. Berarti total
otoritas dan kuasa Allah itu diberikan kepada anak total. Nah, untuk itulah ayat 23 ini berlaku. Ya. Itu yang kita pelajari hari ini. Kita sedikit refresh. Jadi setelah kemarin kita mengerti bahwa tanpa Bapa, anak tidak bisa melakukan segala sesuatu. Dan karena anak melihat bapaknya melakukan segala sesuatu, maka ia melakukan apa yang dilakukan bapaknya. Dan karena Bapa sangat mengasihi anak, maka ia memberikan kuasa kepada si anak untuk melakukan apa yang akan ia lakukan. Tapi karena apa yang ia lihat dari bapaknya melakukan. Dan oleh karena itu, Bapa memberikan kuasa, otoritas kepada anak untuk mengerjakan segala sesuatunya itu. Dan barang siapa yang percaya, barang siapa yang menerima dan tunduk menghormati kepada anak yang diutus Bapa, maka Bapa berkenan kepadanya. Akan tetapi barang siapa yang menolak anak yang diutus Bapa, maka orang-orang itu akan berada di bawah hukuman. Bapa tidak akan menghormati mereka yang menolak anak. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya kepada Yesus, firman-Mu, anak yang Kau utus. Terima kasih, Bapa. Biarlah kami tunduk dan taat kepada setiap firman yang dinyatakan, dan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang melihat video ini, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, taat dan tunduk kepada firman, taat dan tunduk kepada Yesus, sehingga Tuhan berkenan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Kita belajar tentang ketaatan dan kepatuhan kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Kita akan belajar lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.